Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitternya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pindah Rumah, Kuburan Misterius di Bawah Kamar. Dan untuk seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Setelah kepindahan keluarga Rinto ke rumah baru, mereka banyak terjadi hal-hal ganjil dan mulai meneror. Dimulai dari Panis si anak bungsu yang sering menghilang di kala senja. "Bagaimana Pak? Apakah sudah siap semuanya?" tanya Rinto kepada seorang bapak-bapak yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam. "Sudah Pak, keseluruhan rumah sudah direnovasi, tinggal bagian belakang pintunya saja yang perlu diperbaiki." "Oh, kalau masalah pintu, Bapak tidak usah khawatir, karena kalau ada waktu senggang, saya akan mencoba memperbaikinya sendiri. Tapi mesin air sumur sudah bagus dan siap digunakan kan Pak? Air listrik sudah siap semua Pak." "Baguslah kalau begitu. Oh iya, rencananya saya dan keluarga akan pindah ke rumah itu minggu ini. Jadi kalau Bapak tidak sibuk, kami bisa minta sedikit bantuan Pak." Agus nampak menghela napas, lalu menatap lekat pada Parinto yang masih sibuk mengetik tugas di laptopnya itu. "Apa Parinto yakin mau pindah ke rumah itu?" tanya Pak Agus pelan kepada Parinto. Parinto menatap Pak Agus sambil tersenyum. "Tentu saja Pak, karena rumah itu sudah menjadi amanah yang harus saya jaga. Lagi pula kan istri saya lebih nyaman tinggal di sana. Ya, lingkungan dan pemandangan gunung yang masih asri akan memudahkan penyembuhannya," jawab Parinto. Lagi-lagi Pak Agus menghela napas. "Tapi Parinto tahu kan, kalau rumah itu jauh dari perkotaan, akan sangat sulit untuk berbelanja keperluan rumah tangga. Lagi pula rumah itu sudah sangat lama tidak ditinggali. Tentunya sudah ada sesuatu yang menempati rumah itu," ujar Pak Agus lebih menekan lagi nada bicaranya. "Ah, Pak Agus ini memang pandai menakut-nakuti. Tapi itu tidak berlaku untuk saya Pak, karena saya tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Itu yang tidak Bapak lihat bukan berarti mereka ada. Alam kita dan mereka hanya dipisahkan oleh dinding tipis." Rinto mengangguk masih dengan senyuman di bibirnya. "Mungkin nanti saya tidak bisa ikut mengantarkan Pak Rinto dan keluarga ke rumah baru, karena hari Sabtu ini saya ada tugas keluar kota. Tapi nanti adik saya Ilham yang akan mengantar Bapak sekalian bantu beres-beres." "Oh iya Pak, tidak apa-apa. Atas bantuan Pak Agus saya merenovasi rumah kami itu. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Dan ini sisa yang kemarin," kata Rinto memberikan amplop putih yang berisi lumayan tebal kepada Pak Agus. "Sama-sama Pak, itu sudah tugas saya Pak." "Ya maklum Pak, saya mempunyai usaha pertukangan," ujar Pak Agus di sela tawa yang kaku. "Baiklah Pak, kalau begitu saya pamit dulu. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak bisa hubungi nomor saya. Ya seperti biasa." Setelah Pak Agus pergi, Rinto kembali melanjutkan pekerjaannya. Dia benar-benar harus segera menyelesaikan semua surat-surat kepindahannya. Di sela kesibukannya bekerja saat itu, Depa, Rini, dan Pani sudah menunggu di mana mobil pengangkut barang-barang mereka pun sudah siap dari tadi. "Yah," panggil Depa yang terlihat sudah tidak sabar itu. "Sebentar ya," ucap Rinto sembari mengunci pintu rumah. "Perjalanan akan memakan waktu lumayan lama, jadi kalau mau pipis, pipislah sekarang, karena kalau sudah di jalan akan sulit menemui WC umum," ujar Rinto memandang satu persatu anak-anaknya. Saat mereka sudah masuk ke dalam mobil, Depa yang saat itu sudah menginjak usia 16 tahun langsung memainkan game di smartphone-nya. Begitu juga dengan Rini yang dari tadi sudah sibuk selfie. Sedangkan Pani tampak asik melihat lalu lalang kendaraan lain dari kaca mobilnya. Setelah 1 jam perjalanan, Depa mulai resah. "Yah, apa Dep?" jawab Rinto tanpa sedikit pun mengalihkan fokusnya pada jalanan. "Rumahnya masih jauh kah?" "Palingan setengah jam lagi." "Depa kenapa? Mau pipis?" "Enggak ya, cuma pinggangku rasanya udah kram.
kesemutan karena kelamaan duduk. Rinto tersenyum. Mereka sudah memasuki jalanan berbatu. Setelah belokan tadi, jalanan beraspal sudah terpotong dan berganti dengan jalanan berbatu penuh debu. Semakin lama masuk melewati jalan tersebut, mobil mereka semakin lindung dari cahaya matahari yang terhalang oleh rimbunya pepohonan liar yang tumbuh di kiri kanan jalan. Suasana di tempat itu membuat Tepa, Rini dan Pani mulai ketakutan. Kenapa kesannya kayak angker gitu ya? Dari tadi juga gak ada orang yang lewat sama sekali. Sinyal juga gak ada, celoteh Tepa yang membuat Rinto langsung mengecek smartphone-nya. Hah? Jangan-jangan di rumah yang kita tinggali itu juga gak ada sinyal ya? Ini kan jalanan hutan, Rini. Jelas tidak ada sinyal. Kalau di rumah yang akan kita tinggali itu ya ada kok. Cuma ya keluar rumah dulu kalau mau cari sinyal. Hah? Ayah bercanda kan? Aku gak bisa hidup tanpa update status. Kalau ini yang memiliki ribuan teman-teman online di sosmednya. Kakak itu siapa? Tanya Pani seraya menunjuk ke arah salah satu pohon besar di pinggir jalan. Kuntilanak kali, jawab Rini sekenanya. Mana ada hantu siang-siang gini? Ujar Tepa. Yang lihat itu mungkin orang yang lagi nyari jamur atau lagi berburu, lanjutnya. Tidak setelah mobil mereka berhenti karena ada pohon besar yang tumbang di tengah jalan. Sopir dan juga Rinto pun keluar dari dalam mobil. Ada-ada saja, ujar Rini yang sudah tampak kesal. Mereka pun akhirnya mencoba untuk menyingkirkan pohon itu yang menghalangi jalan. Namun usaha mereka hanyalah sia-sia. Sepertinya tidak bisa disingkirkan secara utuh, Pak. Harus dipotong-potong dulu, ujar Ilham yang merupakan saudara Agus. Kalau begitu, di dalam kotak perkakas saya ada gergaji. Lalu mulailah mereka memotong pohon itu dengan alat seadanya. Tepa dan kedua adiknya keluar dari dalam mobil dan duduk di pinggir jalan, beralaskan sendal. Sementara ibu mereka masih berada di mobil dengan pintu yang terbuka. Hampir 2 jam lamanya barulah pohon besar itu berhasil dipotong-potong dan dibuang ke pinggir jalan. Keringat tampak membaciri baju-baju mereka. Lalu setelah beristirahat sejenak, mobil-mobil pun kembali melaju melanjutkan perjalanan. Depan menatap keluar. Nampak ada beberapa rumah kecil mirip gubuk di pinggir-pinggir jalan dan ada beberapa lansia yang sedang duduk sambil menginang atau menyiri, menatap lekat pada iring-iringan mobil tersebut. Kok di sini cuma ada orang-orang tua saja ya? Gak ada anak kecilnya gitu? Cetus Rini. Mungkin aja kan anak-anak kecilnya tinggal di desa dan di sini itu kan semacam kebunnya mereka, sambil menunjuk ke arah para lansia. Setelah beberapa belokan serta tanjakan dari tempat itu, barulah mereka tiba di rumah yang mereka tempati. Rumah itu memiliki halaman yang sangat luas, bahkan berkali-kali lipat luasnya jika dibandingkan rumah mereka di kota. Rumah itu terlihat sederhana namun sangat indah dan rapi, dengan dinding-dinding kayu ulin yang mahal. Pelataran depannya besar dan setelah mereka masuk ke dalam rumah, Tepa dan Rini semakin dibuat takjub dengan peralatan dapur yang sangat luas. Dengan pagar-pagar unik mengelilinginya di pelataran dapur itu, mereka disuguhkan pemandangan yang indah. Pepohonan hijau dan perbukitan yang tiada duanya. Wah, pagi-pagi sambil minum energen coklat hangat, ucap Rini. Apalagi kalau makan Indomie kuah sama telur rebus, Dep. Tolong kelinci sama kucing adikmu dikeluarkan dari mobil, ucap ibunya. Iya bunda. Tepa berjalan keluar untuk mengambil kelinci dan kucing peliharaan Pani. Sama sekali tidak ada tetangga. Lalu setelah mengambil kelinci dan kucing Persia milik adiknya itu, Tepa kembali masuk ke dalam rumah. Kucing dan kelinci itu ia letakkan begitu saja di pelataran dapur. Kedua pasang hewan itu seperti enggan untuk berlarian seperti biasanya. Bahkan sesekali mengeluarkan suara marah. Budak kenapa? Mereka marah-marah? Tanya Pani. Mungkin mereka belum terbiasa di rumah baru. Menjelang maghrib, semua barang-barang sudah selesai dikeluarkan. Teman-teman Ilham masih beristirahat di pelataran luar. Sebelum akhirnya mereka semua kembali pulang.
hening. Itu yang dirasakan keluarga Rinto saat Ilham dan teman-temannya pulang. Namun karena rasa lelahnya mereka pun tertidur dengan sangat lelap. Pagi-pagi ibunya sudah bangun dan memasak untuk sarapan. Telur mata sapi dan semangkok besar Indomie kuah terhidang di atas meja makan. Depa, Rini, dan Pani terlihat sudah mulai menyantap sarapan hangat pagi itu. Ayah mana, Bun? Mungkin di belakang isi bahan bakar genset, jawab ibunya, masih sibuk memberi makanan pada kucing dan kelinci milik Pani. Bunda, hari ini aku mau jalan-jalan keliling di sekitar sini ya, biar lebih mengenal lingkungan sini. Boleh? Boleh, asal hati-hati saja, Dep, dan jaga kelakuanmu, jangan merusak dan mengganggu yang bukan milikmu. Oke, Bunda. Seusai makan, Depa langsung keluar rumah. Sebelum mengayuh sepedanya terlebih dahulu, ia memutar musik dari smartphone miliknya. Jalanan masih dipenuhi kabut tipis dan udara masih sangat dingin. Untungnya Depa menggunakan jaket yang lumayan tebal sehingga rasa dingin alam pegunungan itu tidak terlalu terasa menusuk tubuhnya. Saat ia mengayuh lebih jauh lagi, sepedanya Depa berpapasan dengan seorang laki-laki tua yang sedang berjalan sambil membawa pacul. Selamat pagi, Kek, sapa Depa dengan senyum hangat. Lelaki itu menatap Depa dengan lekat tanpa senyum sedikit pun. Pergi, jangan kemari, bentaknya membuat Depa kaget setengah mati. Ya ampun, ini kakek-kakek kenapa sih? Gumam Depa kesal sambil mengelus dadanya. Mati kamu, teriak kakek itu. Parang Depa yang takut kalau terkena hantaman pacul milik si kakek langsung menjauh pergi. Dan dari kejauhan ia masih bisa melihat kalau si kakek tengah menatapnya dengan tajam. Jalanan di depan mulai gelap, ditambah lagi dengan kabut yang semakin tebal membuat Depa terpaksa harus berbalik arah. Namun ia masih takut kalau si kakek aneh yang mungkin agak kurang waras itu masih menunggunya. Depa sengaja memperlambat kayuan sepeda. Kadang-kadang ia berhenti untuk mengambil foto pemandangan sekitar dan saat ia sedang asik melihat 2 ekor kadal pohon yang berwarna hijau di pohon pinggir jalan. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita yang menggema, membuat Depa melihat ke sekeliling. Rin, jangan bercanda ah, teriaknya yang mengira itu suara teriakan adiknya. Namun tidak ada jawaban. Lalu dari arah semak sekitaran pohon yang tidak begitu jauh dari tempat Depa berdiri, mulai bergoyang-goyang seperti ada seseorang di baliknya. Gak lucu ah, bentak Depa kesal. Lalu segera menaiki sepedanya. Baru beberapa kayuhan saja terdengar lagi suara teriakan, dan kali ini diikuti dengan munculnya seorang perempuan berambut panjang yang berlari kencang ke arah Depa. Depa yang merasa ada seseorang berlari ke arahnya pun segera menoleh ke belakang. Dan astaga, teriak Depa kaget. Lalu dengan kecepatan tinggi ia kayuh sepedanya melewati jalanan berbatu tersebut. Saat sudah cukup jauh dan Depa merasa kalau perempuan tadi sudah tidak mungkin lagi mengejarnya. Ia pun menghentikan kayuh sepedanya, namun baru saja beberapa kali menghela napas. Dari arah semak di samping Depa berdiri, muncul perempuan aneh tadi yang langsung saja menyerangnya. Depa terjatuh bersama sepedanya dan ditindih oleh perempuan tadi. Beberapa kali Depa terbatuk karena lehernya dicekik oleh perempuan itu. Depa yang ketakutan berusaha melawan. Ia menarik rambut panjang si perempuan misterius dengan sekuat tenaganya. Tapi semakin kuat Depa menarik rambut perempuan itu. Perempuan tersebut malah membenturkan kepalanya ke kepala Depa beberapa kali. Depa berteriak kesakitan. Ia terus mencoba melawan dan melepaskan diri dari perempuan aneh itu. Tapi perempuan tersebut sangat kuat, bahkan terasa berkali-kali lipat kuat dari laki-laki pada umumnya. Kepala Depa terasa menjadi pening, pandangannya pun mulai berkunang-kunang. Darah merembas keluar dari lubang hidungnya, lalu semuanya perlahan-lahan menjadi gelap. Bangun, bangun. Depa yang berada di rumahnya yang terlihat di sana juga ada kakek-kakek aneh yang tiba-tiba membentaknya di jalan tadi. Ya Tuhan Depa, syukurlah kamu sudah siuman. Ayah dan bunda khawatir melihat keadaan kamu tadi, Dep. Depa memegang bagian dahinya yang masih terasa sakit.
Kenapa ada kakek-kakek gila itu sih? Hus, kamu jangan ngomong sembarangan. Tadi waktu Rini menyusulmu, dialah kakek itulah yang sudah mengobatimu tadi di pinggir jalan. Beliau ini orang baik, Dep. Beliau juga yang mengantarkan kamu ke rumah sama Rini tadi. Menurut beliau, perempuan itu adalah orang gila yang berkeliaran di daerah itu. Sebelumnya, beliau memang sudah mengingatkan kamu, Dep. Tapi kamu yang tidak mau dengar. Aku gak ngerti bahasanya, Bunda. Jawab Rini yang memang kurang memahami bahasa daerah. Jadi wajar saja kalau dia tidak mengerti. Karena dalam kesehariannya di lingkungannya yang dulu, Dapa memang hanya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau gitu aku minta maaf sama kakek itu ya, Bunda. Maaf ya, karena sudah menganggap beliau kurang waras. Ujar Depa di sela-sela ringisannya. Larang anak-anak kalian ini jalan-jalan sampai ke daerah yang di sana itu tadi. Takutnya nanti terjadi seperti ini lagi, ujar si kakek. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak, Kek. Karena sudah menolong anak saya ini. Entah apa yang terjadi pada anak saya ini kalau tidak ada kakek. Dia itu sudah sering kali melukai orang, malah kemarin kesana kemari membawa parang. Aku menyuruh agar dia dikurung juga, tapi sudah keluarganya tidak mau dengar. Andaikan di kampung besar, mungkin sudah dibawa ke rumah sakit jiwa dia itu. Tapi ya itu tadi, susah. Jadi kita-kita yang waras ini saja yang harus pandai-pandai. Kalau dia ada, kita yang menjauh, ujar si kakek. Apa katanya, Bunda? Tanya Depa pelan. Lain kali jangan jalan-jalan, terutama ke daerah itu ya. Ya, kamu jangan sampai ke daerah situ lagi. Ya bahaya, tahu, ujar ibunya. Seminggu ini Rinto masih disibukkan dengan urusan-urusan perpindahannya. Belum lagi dia harus ke sekolah untuk mengurus pendaftaran. Hari itu Rini panik dan ibunya pamit pergi berbelanja ke desa besar yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal mereka. Sementara Depa ia lebih memilih untuk tinggal bermain game di rumah pohon yang ada di depan rumah mereka itu. Karena cuma di sanalah sinyal internet lancar. Sebelum naik ke rumah pohon untuk bermain game online, Depa lebih dahulu menyediakan minuman dan beberapa cemilan untuknya bersantai. Hampir setengah jam lebih ia duduk sambil memainkan game kesukaannya di smartphone itu. Tiba-tiba perutnya terasa mulas hingga membuat Depa harus menghentikan permainan game online tersebut. Ia berlari-lari kecil menuju ke dalam rumah. Tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, ia bergegas masuk ke dalam untuk cepat menyelesaikan hajatnya. Setelah selesai, Depa tidak langsung keluar rumah. Ia lebih dulu masuk ke kamarnya untuk mengambil bantal dan obat nyamuk. Namun ketika Depa ingin keluar, sesuatu seperti menahan pintunya dari luar. Pintu itu terasa sangat berat. Kenapa sih ini pintu? Rutuk Depa dengan kesal. Setelah beberapa kali menendang pintu itu dengan keras karena rasa kesalnya, akhirnya pintu itu terbuka. Kenapa ya? Ujarnya bertanya-tanya sembari mengecek engsel pintu tersebut. Tiba-tiba dari arah pelataran dapur terdengar suara gaduh. Kucing ya? Sepertinya sedang berkelahi. Depa bergegas berlari ke arah pelataran dapur untuk memastikan apa yang terjadi. Dan alangkah kagetnya ia saat melihat kucing Persia Pani yang sudah tergeletak bersimpah darah dengan luka mirip cakaran besar yang hampir membuat kepalanya terputus. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Apa jangan-jangan ini ulah perempuan gila itu? Bergegas Depa mengambil cangkul milik ayahnya di gudang yang terletak tepat bersampingan dengan kamar mandi dapur. Lalu berjalan keluar rumah untuk menggali tanah yang akan ia gunakan untuk mengubur kucing milik Pani. Kira-kira hampir setengah meter dalamnya galian tanah itu. Depa kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lupa ia sobek kain lap yang tergantung pada paku di samping kompor untuk nanti ia gunakan membungkus kucing yang akan ia kubur. Namun saat ia berada di pelataran dapur tersebut, di sana sudah tidak ada lagi bangkai kucing yang ia lihat sebelumnya. Cuma ada ceceran darah di berbagai tempat yang mengarah ke bawah. Dengan mengerutkan keningnya,
Depa pun sedikit ternganga dengan kejadian itu. Pelan-pelan Depa pun melewati pelantaran yang hanya rerumputan dan anak pohon saja. Itu pun sama sekali tidak ada tanda-tanda bekas diinjak hewan liar ataupun semacamnya. Apalagi ini, dari arah luar terdengar suara sepeda motor milik ayahnya. Depa langsung berlari keluar dengan wajah yang tampak masih sangat kebingungan. "Yah, yah," panggil Depa pada ayahnya yang masih mengeluarkan barang-barang dari jok motor. "Apa? Kucing si Pani mati ya? Kepalanya hampir putus, kayak baru serang hewan buas gitu." Rinto menoleh dan menatap anak sulungnya itu. "Maksudmu? Tadi kan aku main game di rumah pohon itu. Nah, terus aku mules. Setelah selesai dari WC, aku ke kamar buat ambil bantal sama obat nyamuk. Nah, terus setelah itu aku dengar suara kucing kayak lagi berantem gitu. Lalu aku lari ke pelataran dapur dan dilihat kucing si Pani sudah mati dengan keadaan kepala yang hampir putus ya. Terus aku ke gudang buat ambil cangkul. Habis itu aku keluar rumah buat gali kuburan untuk mengubur kucing si Pani. Dan pas aku mau ambil kucing itu tadi, bangkainya sudah lenyap gitu aja, hilang, gak ada di mana-mana. Sisanya cuma ada ceceran darah aja ya. Dan darah itu mengarah ke bawah. Tapi di bawah itu sama sekali gak ada jejak bekas kaki binatang atau apapun. Aneh kan ya?" Rinto menghela napas, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Ia langsung ke arah pelataran dapur untuk memastikan kebenaran cerita dari Depa. "Oh, itu pasti ulah monyet, Dep." "Monyet? Ya, kan gelantungan dari pohon ke pohon, Dep. Mana ada jejak kakinya," ujar Rinto yang langsung membuat alis Depa mengerut. "Monyet? Gak percaya? Jangan-jangan kamu suka bolos lagi, Dep. Monyet kan termasuk hewan omnivora, masa gitu aja kamu gak tahu?" Beberapa kali Depa mengerjapkan matanya. Yang dibilang ayahnya memang benar. "Lupa aku ya, astaga, iya juga ya kan, di sini hutan, tapi aku kedengar suara monyet tadi ya." "Hah, sudah, timbun lagi kalian tanah yang kamu cangkul tadi, Dep. Dan satu lagi, kamu jangan cerita apa-apa dulu sama adikmu, nanti dia nangis. Biar ayah yang coba jelaskan sama dia." Depa mengangguk, lalu berjalan keluar rumah. Sekitar jam 3 sore, ibu dan kedua adiknya sampai di rumah. Depa segera turun dari rumah pohon untuk membantu ibunya membawa barang-barang belanjaan yang sangat banyak tersebut. "Persediaan berapa bulan?" tanya Depa seraya tersenyum. "Angkut saja. Oh iya, telurnya hati-hati ya, pecah." Ya, setelah selesai membawa masuk semua belanjaan ibunya, Depa duduk di pelataran luar sambil bersiul. "Kak Dep, lihat Mili gak?" Depa menoleh sambil menggigit bibirnya. Depa menggeleng pelan. "Gak tahu, tadi kakak kan di rumah pohon, jadi gak tahu kucingmu kemana," jawab Depa. "Mili, Pus," panggil Pani dengan polosnya. Depa merasa bersalah karena sudah berbohong pada adik bungsunya itu. Tapi mau bagaimana lagi jika ia ceritakan kalau kucing itu sudah mati. Pasti Pani akan menangis tidak berhenti. Depa masih asik mandi sambil bernyanyi. Ketika matahari sudah perlahan-lahan mulai terbenam. "Pani," panggil ibunya terdengar sampai ke dalam kamar mandi. "Kenapa, Bun?" tanya Depa sembari membuka pintu kamar mandi. "Kamu ada lihat Pani gak? Dari tadi Bunda panggil-panggil adikmu, gak dijawab-jawab loh." "Loh, bukannya tadi masih main dekat kurungan kelinci itu pas aku mau mandi?" "Iya, Bunda juga tahu. Tapi sekarang Bunda tinggal sebentar buat ambil obat nyamuk. Tadi Pani sudah gak ada." "Masa sih? Mungkin lagi kejar-kejaran sama kelincinya, Bun. Bentar ya, aku pakai baju dulu. Habis itu kita cari Pani," ujar Depa seraya berlari ke arah kamarnya. "Pan, jangan ngumpet di waktu senja begini. Pak Mali tahu." Cukup lama, Depa dan Rini beserta kedua orang tuanya mencari-cari keberadaan Pani, namun tidak kunjung ketemu. "Gak ada ya," ujar Depa. "Ya Tuhan, coba kita cari di luar rumah. Siapa tahu Pani sedang mencari kucingnya."
Setelah Depa dan ayahnya keluar rumah dengan hanya berbekal senter itu. Sementara Rini berusaha menenangkan ibunya yang sudah menangis itu. "Bu, jangan nangis dong. Pani pasti ketemu," ujar Rini menenangkan ibunya. Sementara di luar, Depa dan ayahnya berpencar mencari Pani. Sekelebat bayangan hitam tersorot senter yang dipegang oleh Depa. Karena takut kalau bayangan tersebut adalah perempuan gila yang menyerangnya waktu itu. Perlahan-lahan Depa berjalan mundur dan bersiap-siap jika sewaktu-waktu ada yang menyerangnya. "Gimana, Dep?" tanya ayahnya mengagetkan Depa. Depa menghela napas lega. "Nggak ada ya." Keduanya berjalan pelan menuju rumah dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Di dalam rumah, Rini masuk ke dalam kamar untuk mengambil obat anti nyamuk. Saat itu dia kaget dengan keberadaan Pani yang sedang bermain sendirian di dalam kamar. "Bunda!" teriak Rini, yang langsung bergegas ibunya masuk ke dalam kamar, disusul oleh Depa dan juga ayahnya. Mereka nampak kaget sekaligus senang melihat keberadaan Pani. "Kemana saja kamu, Pan? Kami khawatir sama kamu," ucap ibunya seraya memeluk tubuh mungil Pani. Namun saat tangan ibunya menyentuh Pani, ada banyak sekali lendir bau busuk yang menempel di bagian punggung belakangnya. Bingung melihat lendir menjijikan itu, ibunya bergantian menatap ke arah Depa dan juga ke arah Rani. Dan suaminya berdiri dari tatapan itu, seakan-akan ia bertanya tentang apa yang terjadi pada Pani. "Pani, kamu dari mana aja, Dek? Kok tubuhmu ada lendirnya begini?" tanya Depa penasaran. Pani menghentikan permainannya dan tersenyum ke arah Depa. "Gak kemana-mana kok, Kak. Dari tadi aku di sini," seru Pani. "Adek main sama tante cantik," jawab Pani yang membuat Rini dan Depa melotot. "Tapi Dep, sudah lebih baik kalian berdua duluan ke meja makan," tegur ayahnya dengan cepat memotong perkataan Depa. Selesai memandikan dan membersihkan Pani dari lendir-lendir berbau busuk itu, mereka pun mulai menyantap makan malam. Seusai makan, Depa berjalan ke arah TV. Ia mencari-cari kaset DVD film ular raksasa yang belum sempat ia tonton. "Serem juga ya, kalau ular kayak gitu beneran ada di dunia nyata," ujar Rini yang baru saja duduk di dekat Depa. "Ya adalah, apalagi di hutan-hutan dan rawa-rawa, pasti ada ular kayak gitu. Amit-amit deh kalau ketemu sama yang kayak gituan. Ular kecil aja aku takut, apalagi ular segede pohon kelapa gitu. Sekali ketemu langsung dijadikan cemilan," ujar Rini sambil bergidik. "Malam-malam gini sambil nonton enak nih kayaknya minum coklat hangat. Mau sekalian dibuatin gak, Dep?" "Boleh tuh, kan jarang-jarang ya seleb Facebook bikinin minuman," Rini berkelakar. Setelah Rini pergi ke dapur, Depa melanjutkan nonton film ular yang sedang menayangkan. Beberapa orang yang berjalan menyeberangi rawa-rawa. Dan terlihat di sekitar mereka ada seekor besar yang sedang berenang, menunggu waktu yang pas untuk menyantap orang-orang tersebut. Saat Depa memperhatikan seorang anak laki-laki paling belakang ditarik oleh ular itu, tiba-tiba suara Rini mengagetkan Depa. "Kamu percaya kalau mereka itu ada?" tanya Rini yang tepat berdiri di belakang tempat duduk Depa. "Astaga, kamu ngagetin aja, Rin. Untung aku kejantungan," ujar Depa sembari mengelus dadanya. Rini menatap ke layar TV tanpa berkedip, lalu mengulang kembali kata-kata yang sama. "Kamu percaya kalau mereka itu ada ya?" "Percaya kan, di internet juga banyak penampakan-penampakan ular raksasa kayak gitu," jawab Depa sedikit agak kesal dengan pertanyaan Rini. "Mereka yang seperti itu?" tanya Rini seraya menunjuk ke arah TV yang tiba-tiba saja menampilkan gambar sesosok perempuan memakai gaun putih lusuh yang dipenuhi dengan darah. "Oh iya, coklatnya mana? Kan katanya tadi mau bikinin coklat hangat," tanya Depa berusaha tenang dan bersikap santai. "Dep, tolong kesini sebentar," panggil Rini dari arah dapur yang membuat Depa berkesiap. Napasnya naik turun dan perlahan-lahan menoleh ke arah belakang. Lampunya mati, semuanya gelap. Terdengar teriakan ketakutan dari arah dapur yang membuat Depa langsung berlari menghampiri Rini.
Tenang, anak-anak sedikit ada masalah, ujar Rinto sembari mengarahkan senternya ke arah Rini dan Depa. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, listrik di rumah kembali menyala. Rini langsung melepaskan pegangannya di baju sang kakak. Rini, kamu dari tadi di dapur? Tanya Depa pelan. Kan aku mau bikin coklat hangat, air panasnya gak ada. Makanya aku harus masak air terlebih dahulu. Nah, pas airnya mau mendidih, aku lupa kalau tadi aku lagi bikin masker di kamar. Makanya aku panggil kamu biar jagain bentaran airnya. Listriknya tiba-tiba mati. Depa menelan ludahnya berkali-kali. Ia mengerjapkan matanya, berharap kalau yang ia alami tadi hanyalah sekedar mimpi. Kenapa sih? Tegang banget, tegur Rini. Depa menggeleng pelan. Ia enggan menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada Rini. Karena Depa tidak mau dibilang penakut oleh adik-adiknya. Ya gimana gak kaget? Tadi kamu teriaknya kencang banget. Maaf, kamu kan tahu kalau adik-adikmu ini takut sama gelap. Meski film masih seru-serunya, namun Depa terlihat tidak fokus pada setiap adegan di film. Ia masih memikirkan tentang kejadian aneh sekaligus menakutkan yang baru saja ia alami. Kalau filmnya sudah selesai, kalian cepat tidur ya, karena mulai besok kalian sudah harus masuk sekolah. Tidak seperti biasa, Dep langsung beranjak dari duduk dan berjalan ke arah kamarnya. Kenapa? Tanya ayahnya pada Rini. Gak tahu, dari tadi aneh banget, jawab Rini. Depa masih belum bisa tidur, matanya lekat menatap langit-langit kamar. Terdengar suara ketukan dari lantai yang berada di bawah kasurnya. Ada apa sih? Ujar Depa sembari menggebrak lantai dengan kakinya. Hening. Suara ketukan tadi menghilang. Depa berpikir kalau ketukan itu hanyalah merupakan ulah dari hewan liar yang sedang mencari makan malam. Semakin larut, perlahan-lahan Depa mulai memejamkan matanya dan terhanyut di dalam buayan mimpi. Pagi itu Depa dan Rini tampak sibuk. Bunda, buku tulisku yang baru kemarin di mana sih? Loh, masih belum kamu sediakan, Rin? Kemarin aku sudah beli, tapi sekarang gak ada lagi, Bun. Apa Bunda yang beresin tas aku yang warna hitam di atas meja? Itu, aku yang beresin itu, aku taruh di atas lemari, ujar Depa yang masih sibuk dengan tasnya. Mau berangkat bareng gak? Cepetan. Iya, bentar. Rinto yang sudah selesai dengan sarapannya itu bersiap untuk berangkat bekerja. Ayah, ibu, kami berangkat sekolah dulu ya, ucap kakak beradik itu sambil menyalami ke tangan kedua orang tuanya. Kemudian mereka pun berangkat. Kakak beradik itu pun masing-masing mengayuh sepeda beriringan menuju jalanan kampung. Jalanan menuju kampung itu belum beraspal dan bisa saja membuat mereka terjatuh jika kurang fokus. Beberapa penduduk sekitar terlihat sedang menjemur padi di halaman rumah mereka masing-masing. Saat Depa dan Rini lewat, mereka menatap keduanya dengan sangat lekat. Kamu ngerasa gak tadi orang-orang itu pada liatin kita? Ujar Rini pada Depa saat mereka sudah sampai di dekat sekolah. Sekolah itu terlihat kumuh dan kurang terawat. Bahkan sekolah itu pun tidak memiliki pagar. Ya maklum lah Rin, kan kita orang baru di sini, makanya mereka ngeliatin kita kayak gitu. Aku sih gak ambil pusing sama orang-orang itu. Ya mata-mata mereka toh, kita gak lecet-lecet juga kan karena diliatin. Iya deh, terserah kamu, ujar ini seraya mempercepat langkahnya, menuntun sepeda menuju parkiran halaman sekolah itu. Sekolah itu digenangi air yang lumayan becek. Jalanan bertanah tersebut, Rini dan Depa lalu berpisah menuju ke kelas masing-masing. Di kelas rupanya anak paling cantik di antara siswi-siswi lain dan mendapatkan perhatian lebih dari wali sekolah. Hingga siswi di sana memasang wajah tidak suka pada Rini. Alhasil Rini pun tidak memiliki teman di hari pertama sekolahnya itu. Berbeda dengan Depa, selain tampan, dia juga memang mudah bergaul. Jadi hampir semua murid di kelasnya suka, terutama pada murid perempuan. Saat istirahat, Rini cuma duduk seorang diri di depan warung dekat sekolahnya sambil minum teh kotak dan sepotong roti. Kenapa sendirian? Tanya Depa yang langsung menyeruput
teh kotak milik Rini. Ih, coba beli sendiri deh, Dep. Minta sedikit aja, pelit amat jadi orang. Ujar Depa. Kayaknya mereka agak suka ya sama kamu. Aku tuh risih tahu, tiap siswa-siswa itu godain aku. Ujar Rini. Ya, gak apa-apa lah, jangan dianggap serius. Tandanya mereka itu mungkin welcome dari mereka untuk kamu. Lagi-lagi aku harus bilang kalau di sini dan di sekolah kita itu beda. Dan wajarlah kalau cara tiap murid sekolahnya menyambut murid baru itu berbeda-beda. Ujar Depa seraya menyisir rambut Rini yang menghalangi matanya. Gitu ya? Ya udah deh, aku masuk kelas dulu ya. Oh iya, sama itu roti dan teh kotaknya tolong bayarin. Depa melotot pada adiknya. Saat Rini tersenyum, Depa menggeleng pelan, tapi mau tidak mau. Ia pun membayar roti dan minuman milik adiknya. Tadi sementara itu, di rumah saat ibunya masih beberes rumah. Pani masih asik bermain di dalam kamar. Tidak sengaja, ibunya yang lewat di depan kamar mendengar suara lain dari dalam. Ibunya otomatis langsung menerobos masuk ke dalam kamar. Dia takut ada orang lain masuk ke dalam rumahnya tanpa sepengetahuannya yang dari tadi sedang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga yang tidak ada habisnya itu. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, membuat Pani menatap bingung ke arah sang ibu. Bunda, kenapa? Kamu tadi ngomong sama siapa, Pan? Soalnya Bunda dengar kayak ada suara tawa orang lain di sini. Aku gak ngomong sama siapa-siapa kok. Bunda, aku cuma ngomong sama Tante Cantik. Tante Cantik? Iya, Tante Cantik yang tadi ketawa karena aku kentut. Jawab Pani polos. Bunda mau tanya sama Pani, memangnya Tante Cantik itu siapa? Tante Cantik itu yang tinggal di rumah ini, Bunda. Tante Cantik itu baik banget sama Pani. Halis sang ibu mengerut. Gak ada orang lain yang tinggal di sini selain kita, Nak. Ada, Bunda. Gak ada. Bunda jangan gitu dong. Nanti Tante Cantiknya marah sama Bunda. Ibunya menghela napas panjang. Oke, kalau memang ada, coba tunjukkan di mana Tante Cantikmu itu. Itu di belakang Bunda. Jawab Pani sembari menunjuk ke arah belakang ibunya. Angin dingin terasa menyapu pelan tubuhnya saat ia berbalik ke belakang. Namun tidak ada siapapun di belakang selain gambar kartun yang tertempel di dinding. Aku bingung, masa anak bungsuku itu dia selalu bilang main sama Tante Cantik, ketawa sama Tante Cantik, apa-apalah selain dibilang Tante Cantik. Sebenarnya Tante Cantik itu siapa sih? Apa jangan-jangan selingkuhanmu? Astaga, kamu mikirnya gitu. Pani itu masih kecil. Wajar saja kalau dia mempunyai teman hayalan. Jadi maklumi saja. Cuma kalau agak berlebihan, tegur dia pelan-pelan. Jawab Rinto menatap istrinya. Sore itu ketika Depa dan Rini baru sampai di rumah, ia mendapati rumah kosong dengan semua pintu terbuka dan ada ceceran darah di mana-mana. Jantung kedua kakak beradik itu bagai tersetrum melihat keadaan rumah mereka, terlebih ketika masuk. Pani dan ibunya sudah tidak ada di mana-mana. Mereka di mana ya, Dep? Tanya Rini, wajahnya khawatir. Ya, mana aku tahu. Mereka berdua mungkin di sekitaran rumah. Tolong sekarang kamu telepon ayah, ujar Depa. Lalu dia berjalan ke arah dapur dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Bunda, bangkit Depa sambil mengedarkan pandangannya ke segala penjuru halaman dapur. Bunda, teriak Depa kembali. Dia berjalan sekitar 200 meter dari halaman dapur. Dia melihat ibunya sudah tergeletak di atas serumputan seperti putri malu. Depa berlari sambil memeluk ibunya. Bunda kenapa? Ya Tuhan, ujar Depa panik. Apalagi ketika ia melihat luka yang cukup besar di bagian dahi sang ibu. Depa berusaha untuk mengangkat tubuh ibunya, namun ia tidak terlalu kuat untuk itu. Akhirnya ia meletakkan kepala ibunya di atas pangkuannya, berharap kalau ibunya cepat sadar. Tidak lama kemudian, ibunya perlahan-lahan mulai siuman. Depa menghela napas lega. Bunda kenapa? Pani, teriak ibunda histeris. Bunda tenang dulu,
tarik napas. Bunda, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama Dep. Pani hilang, Dep. Pani hilang. Isak ibunya. Hilang? Hilang bagaimana, Bun? Kok bisa? Setahu Dep, Pani gak berani keluar rumah sendirian. Bunda juga gak tahu. Saat itu Bunda lagi cuci baju. Terus Bunda dengar suara jeritan dari kamar. Bunda keluar dan karena Bunda kaget, panik. Ditambah lagi kaki Bunda masih banyak sabun. Bunda terpeleset dan kepala Bunda membentur kaca. Entah siapa yang menaruh kaca pecah di situ. Setelah itu Bunda teringat dengan jeritan dan dari kamar Bunda pun langsung lari ke kamar. Tapi Pani sudah gak ada di sana. Kamar itu kosong dengan mainan Pani yang masih berserakan di lantai. Bunda sudah panggil-panggil Pani, sudah nyari Pani ke seluruh ruangan di rumah ini. Tapi Pani gak ada, Dep. Makanya Bunda memutuskan untuk nyari di luar. Dan saat Bunda sampai di sini, kepala Bunda tiba-tiba pusing, sakit. Dada Bunda rasanya seperti dipukul-pukul, sesak. Kemudian Bunda tidak ingat apa-apa lagi. Cerita ibunya. Depa menghela napas panjang. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Cuaca mulai mendung. Bun, ayo kita masuk ke rumah dulu. Habis itu Dep janji akan cari Pani sampai ketemu. Enggak, Dep, Bunda juga mau cari Pani. Kita sama-sama cari Pani. Dengan keadaan Bunda yang begini, gak izinkan Bunda ikut nyari Pani. Lagian kasihan Rini sendirian di rumah, Bun. Setelah berhasil membujuk ibunya untuk menunggu di rumah, Depa pun mulai mencari Pani dengan berbekal pisau dapur. Namun waktu saat hampir menunjukkan maghrib, Pani belum juga ketemu. Depa akhirnya pulang dengan berjalan pelan-pelan menuju ke arah rumahnya. Di bawah keheningan malam disertai gerimis yang sudah mulai turun, Dep mendengar suara berbisik padanya. Anak itu dibawa. Anak itu dibawa. Ujar suara itu dengan berulang-ulang. Saat menoleh ke belakang, ia melihat perempuan gila yang tempo hari menyerangnya. Kaget dan secara refleks mengacungkan pisau yang ia bawa ke arah perempuan itu. Anak itu dibawa. Anak itu dibawa. Ujarnya sambil tertawa yang memekik. Dibawa? Dibawa siapa? Penculik? Penjahat? Atau jangan-jangan kau? Ujar Depa gerak. Buat apa aku membawa anak itu? Aku tidak suka makan anak-anak. Jawabnya membuat Depa semakin emosi. Kalau memang tahu siapa yang bawa adikku, lebih baik kau katakan sebelum pisau ini kugunakan untuk menyakitimu. Bentak Depa. Suara tawa si perempuan gila itu semakin keras dan terdengar menyeramkan. Dibawa pergi, dibawa pergi, pergi. Pergi kau dari sini, teriaknya yang sudah sangat muak dengan tingkah aneh dari perempuan itu. Di bawah kamar, teriak si perempuan gila sebelum pergi. Dasar gila, empat Depa. Lalu melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Saat sampai di dekat rumahnya, Depa melihat banyak sekali orang-orang yang masing-masing membawa obor di tangan mereka. Pani sudah ketemu ya? Belum. Mereka siapa? Orang-orang kampung. Kebetulan saat ayah pulang tadi, ayah bertemu kakek-kakek yang menolongmu waktu itu. Ayah kehilangan fokus dan hampir saja menabrak beliau. Untungnya beliau sempat menghindar. Ayah sudah ceritakan semua yang diceritakan Rini melalui telepon tadi pada beliau. Dan beliau bilang akan meminta bantuan orang-orang kampung untuk mencari Pani. Tapi nihil. Sampai sekarang Pani masih belum bisa ditemukan. Ayah malah berpikir kalau Pani diculik. Tapi entahlah, ayah tidak bisa pastikan itu. Jika sampai besok Pani tidak juga ketemu, maka ayah akan ke kantor polisi. Semoga saja berkat bantuan polisi, Pani bisa ditemukan. Depa menghela napas, lalu mengangguk dan kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Saat Depa mandi, sayup-sayup, ia mendengar suara adiknya. Namun ketika Depa fokus mendengarkannya, suara itu menghilang lalu muncul lagi. Waktu mulai, Depa mengguyur tubuhnya dengan air dan begitu seterusnya. Sampai-sampai Depa menjadi emosi. Pani! Teriak Depa memanggil nama adiknya tersebut. Hening.
Depa merebahkan tubuhnya di kasur. Ia ingin menghilangkan sedikit rasa lelahnya itu. Namun saat matanya mulai terpejam, Depa dikagetkan dengan suara gedoran dari balik lantai yang berada di bawah kasurnya. Suaranya nyaring dan kuat. Depa langsung beranjak. Ia masih mendengar suara gedoran tersebut. Lalu Depa menarik kasurnya menjauhi lantai yang digedor-gedor tadi. Setelah kasur, berikutnya barang-barang di atasnya disingkirkan. Depa melihat hanya lantai yang seperti lantai lain pada umumnya di rumah itu. Namun Depa merasakan ada aura tersendiri yang menariknya untuk mendekati lantai tersebut. Pelan-pelan Depa berjongkok. Ia menyentuh lantai itu dengan tangannya. Brak, brak, brak. Lagi-lagi suara gedoran itu terdengar. Namun kali ini diiringi dengan suara bisikan meminta tolong. Depa pun mulai menempelkan telinganya pada lantai untuk memastikan apa yang baru saja ia dengar. Suara itu terdengar jauh, namun cukup jelas didengar. Tanpa pikir panjang, Depa langsung berlari keluar kamar dan menuju arah gudang untuk mengambil linggis. Depa ingin membongkar lantai tersebut. Ia ingin memastikan ada apa sebenarnya di bawah lantai itu. "Ngapain kamu, Dep?" tanya ayahnya. "Ada suara gedoran dari bawah lantai kamarku ya. Sudah dari kemarin. Sebenarnya baru kali ini aku sampai berniat membongkarnya," jawab Depa. "Perlukah semua itu kamu lakukan di saat kita masih panik memikirkan adikmu? Aku hanya ingin memastikan ada apa di bawah sana ya. Dan lagi perempuan gila itu tadi mengatakan tentang di bawah kamar. Dan aku rasa inilah yang dimaksud kata-kata orang gila itu." "Kau dengarkan kata-kataku ini?" tanya Rinto sedikit kesal mendengar jawaban anaknya. "Maaf ya, bukan maksud melawan ayah. Tapi aku mohon, biarkan aku melakukan apa yang ingin aku lakukan sekali ini saja." Rinto mendengus kesal. "Terserah kamu saja." Hampir setengah jam lamanya, barulah lantai berhasil dibongkar. Namun tidak ada apa-apa. Namun saat Depa menghentakkan linggisnya di atas tanah itu, terdengar seperti ada suara yang beradu dengan linggisnya. Karena penasaran, Depa langsung menggunakan linggisnya untuk menemukan benda itu. Dengan linggisnya, sebuah kotak dari besi yang sudah berkarat menyembul dari arah tanah itu. Alisnya mengerut. Depa mencoba mengeluarkan sebagian besi itu yang setengahnya masih terkubur. Nampaknya kotak itu sudah lama terkubur, berada di dalam tanah sana. Setelah kotak tersebut berhasil dikeluarkan, Depa langsung mencoba merusak kunci kotak. Kunci kotak itu sangat kuat, tapi Depa tidak mau menyerah begitu saja. Hingga akhirnya kunci berhasil dirusak dan kotak itu pun terbuka. Sebuah keris berlukut atau dililit kain kuning yang sudah sangat usang terlihat berada di dalam kotak, bersama dengan 7 buah ukiran kecil berbentuk kepala manusia dengan 7 helai rambut di masing-masing kepalanya. Membuat Depa mengerutkan alisnya, bingung. Tentu saja, Depa saat ingin memanggil ayahnya, tiba-tiba terasa ada sesuatu yang menghipnotisnya. Sebuah tangan, Depa perlahan mulai menyentuh keris tersebut. Kain kuning yang melilit keris itu perlahan-lahan ia tinggalkan. Saat kumpang keris dibuka, terlihat si keris itu berwarna kuning keemasan, membuat takjub Depa yang memegangnya. Namun dengan tiba-tiba, Depa merasakan kedua tangannya seakan terbakar. Lalu perlahan-lahan rasa panas itu naik dan semakin naik hingga ke lengannya. "Rawatlah aku, mandikan aku dengan air kembang 7 rupa yang sudah dicampur dengan minyak wangi, dan setelah itu tawari aku dengan minyak likat baburi, dan aku akan selalu ada di saat kau butuhkan," ujar seorang wanita cantik mengenakan gaun putih yang indah. Depa menarik napas. Ia kaget sekaligus merasa kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Siapa perempuan itu? Apakah itu tadi nyata atau sesaat? Depa tampak terdiam seraya melihat keris yang ada di tangannya. Kalau perempuan tadi penunggu keris ini, kalau memang benar, kau akan ada di setiap aku membutuhkan pertolongan. Tolong kau bantu aku mencari adikku, ujar Depa menatap keris yang ada di tangannya.
Ada sesuatu energi aneh yang menjalar melalui darahnya. Rasanya hangat dan nyata. Keris itu terlepas sendiri dari genggaman tangannya Depa dan berdiri dengan sendirinya. Hingga akhirnya bergerak ke kiri dan ke kanan, hingga akhirnya terjatuh. Depa terperangah melihat ada yang baru saja terjadi pada keris tersebut. Ia memang tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis, langsung perasaan itu terpikirkan dengan kejadian barusan. Ia baru percaya jika yang gaib benar adanya. Napasnya naik turun, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak berapa lama kemudian, keris itu bergetar dan mengeluarkan asap tipis dari ujungnya. Terlihat muncul sebuah noda berwarna merah dan kentang. Seperti, lagi-lagi Depa dibuat terperangah. Kedua matanya melotot, seakan tidak percaya. Dan tiba-tiba dari luar, terdengar suara teriakan ibunya. "Pani, Dep!" Depa bergegas lari keluar dari kamar. Mendapati ibunya sudah memeluk Pani yang sepertinya sudah tidak sadarkan diri. "Pani," ujarnya di antara senang dan takut. "Panggil ayahmu cepat, panggil, beritahu kalau Pani sudah ketemu di dalam kamar, Dep." "Cepat," ujar ibunya. Depa langsung lari keluar rumah untuk menyusul ayahnya yang sedang mencari Pani ke dalam hutan bersama orang-orang kampung yang ikut. Depa lari tanpa memakai alas kaki. Duri-duri dari tumbuhan liar dan juga batu melukai telapak kakinya. Namun itu tidak membuat Depa berhenti berlari. Dari kejauhan, ia melihat obor yang ada di mana-mana. Di sekitaran hutan, obor yang dibawa oleh orang-orang kampung. "Ayah, Pani sudah ketemu ya," teriak Depa sambil berlari ke arah ayahnya. Orang-orang nampak saling bertatapan dan mendekat ke arah Depa. Semua orang mengikuti Depa berjalan menuju rumah. Pani masih belum sadarkan diri. Seluruh tubuhnya dipenuhi lendir yang berbau busuk dan amis. "Sepertinya anak ini disembunyikan kuntilanak," ucap salah satu warga kampung. Rinto masih terdiam. Dia masih tidak percaya. "Iya, Pak, sepertinya benar. Karena dulu di lokasi ini sebelum dibangun ada sebuah pohon besar yang katanya sarang makhluk halus. Bahkan ada kuntilanak juga. Maklumlah, Pak. Di sini itu dulu, bahkan sampai sekarang masih hutan. Tapi karena pemilik tanah tersebut ingin kalau pohon itu ditebang dan dibangun sebuah rumah yang nyaman buat bersantai, ya akhirnya ditebang. Yang menebang pun bukan orang dari kampung sini, melainkan dari kota. Beberapa kali percobaan memang selalu gagal. Ada yang mesin pemotongnya patah, ada juga penebangnya kecelakaan, kejatuhan ranting besar, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian anehnya. Tapi entah kenapa hari itu pohon tersebut yang awalnya susah ditumbangkan malah tumbang dengan sendirinya. Kami tidak tahu apa yang sudah dilakukan pemilik tanah itu kepada pohon ini. Tapi kabar burung yang saya dengar, beliau ada meminta syarat orang untuk menumbangkan pohon itu. Entahlah, kami pun juga tidak tahu benar atau tidaknya. Kemudian Rinto pun tersenyum. "Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak semua yang sudah mau membantu saya dan keluarga saya dalam pencarian ini. Budi dan jasa kalian tidak akan pernah saya lupakan," ucap Rinto. Setelah warga pulang, Depa tergesa-gesa masuk ke dalam kamarnya guna menyimpan keris yang ia temukan di bawah lantai tadi. Lalu kemudian merapikan lantai yang sudah ia bongkar. "Biarkanlah begini dulu, yang penting aku sudah menemukan ini," ujar Depa. Hari itu Depa sengaja bolos sekolah guna untuk mencari kembang 7 rupa ini. Untuk dia mandikan ke keris yang ia temukannya. Ia juga sedikit bingung dengan minyak ikat baburi yang dimaksud oleh perempuan tersebut. Setelah semua bahan-bahan yang ia perlukan sudah terkumpul, ia pulang bergegas. Pulang ke rumahnya sore itu, terlihat Pani masih pucat dan diam tidak seperti biasanya. "Ayo Pan," ajak Depa. "Tante cantik jahat," ujar Pani. Yang membuat Depa terdiam. "Tante?" "Iya, Tante cantik, dia jahat. Dia bawa Pani, Kak. Dia marahin Pani. Pani takut, Pani mau pulang, tapi gak dibolehin." "Jangan lagi-lagi, Pani kan sudah aman sekarang.
Sudah ada ibunda, ayah, Kak Dep, dan juga Karini. Mulai sekarang, Pani gak usah takut lagi ya. Kak Dep janji bakal jagain Pani terus, ucap Depa. Pani menyapu air mata dengan kedua tangan mungilnya, membuat gemas Depa yang melihatnya. Kita makan yuk, ajak Depa, seraya menggendong adik kecilnya. Sebulan setelah kejadian itu, Depa dan keluarganya sudah tidak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian aneh. Apalagi semenjak keris itu Depa rawat. Kak Dep, kakak cantik yang suka ngikutin Kak Dep itu siapa? Tanya Pani suatu hari. Kamu bisa lihat? Tanya Depa. Pani mengangguk. Oh, itu teman kakak. Dia yang akan menjaga kita di sini, ujar Depa kemudian. Tidak terasa mereka sudah hampir setahun tinggal di rumah tersebut. Pembukaan jalan di area pertambangan mulai meramaikan area di sana. Kini di sekolahnya Depa dikenal dengan julukan anak dukun karena sudah sering ia membantu hal-hal aneh di sekitarnya, termasuk kasus pencurian uang di sekolah itu. Bisa ia selesaikan dengan mudah dan dengan bantuan perempuan penghuni keris yang dia miliki tentunya. Tapi Rinto masih sama seperti dulu yang tidak pernah percaya hal-hal gaib, meskipun sudah beberapa kali ia mengalami kejadian aneh di luar nalar. Sementara Rini kini sudah diterima oleh teman-teman kelasnya dan tahun ini Pani sudah mulai masuk sekolah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Terima kasih untuk yang sudah mampir. Semoga apa yang saya bawakan kali ini dapat menghibur untuk kalian semua. Terima kasih, wassalam.